pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang Rules of Communication, Network Protocols, Protocol Suite, TCP/IP Protocol Suite, Standard Organization, dan Reference Model. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang network trend, power line, networking, wireless broadband, dan beberapa overview tentang CCNA dan pekerjaan jaringan. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang komunikasi yang efektif. Kalau kita bicara jaringan komputer, tujuan utamanya adalah untuk memberikan bagaimana sebagai media ya, jaringan komputer sebagai kombinasi dari media dan kemudian perangkat dan protokol yang mengatur supaya komunikasi yang terjadi bisa efektif. Yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah pesan dari si pengirim itu dimaknai sama seperti maksud si pengirim oleh sang penerima. Nah, hal ini tidak semudah yang dinyatakan karena ada banyak komponen dari proses yang berperan pada kondisi komunikasi ini. Oke, mari kita lihat di sini. Untuk setiap komunikasi itu akan ada proses-proses dasar. Kita ambil contoh di sini, human communication, komunikasi antar manusia, nanti ada pesannya yang kemudian ditransmit dalam bentuk signal melalui medianya, lalu diterima lagi signalnya oleh si receiver yang kemudian diolah lagi menjadi pesan yang dipahami oleh si penerima. Jadi ada komponen message source, transmitter, transmission medium, receiver, dan message destination. Pada komunikasi komputer, mirip juga, sama juga. Komponen-komponen ini juga ada, hanya saja dikerjakan oleh perangkat yang berbeda. Nah, karena kompleksnya komunikasi, ada perangkat-perangkat, ada media, tapi yang sering kita lupakan atau yang sering tidak kita perhatikan, karena memang tidak bisa disentuh secara fisik, itu sebenarnya adalah aturan. Di mana aturannya berperan? Jadi, kalian boleh coba membaca kalimat ini. Ini kalimat dalam bahasa Inggris dengan penulisan yang baik dan benar. Humans communication between governed rules. Ini adalah contoh tulisan juga, tulisan Latin, ABC sampai Z, bahasa Inggris, tapi tanpa spasi. Sehingga aturannya sedikit dilanggar. Tidak ada spasi, agak sulit membacanya. Sedangkan di sini, mulai dari kalimat yang ini sudah bahasa yang berbeda. Meskipun ada spasi, tapi karena bahasanya yang berbeda, bahasa Spanyol, tidak mudah untuk kita pahami, kecuali kita mengerti bahasa Spanyol. Di sini kita melihat bahwa untuk proses komunikasi yang tepat, maka tidak hanya komponennya yang harus ada, medianya yang harus ada, tapi sebenarnya harus ada kesepakatan aturan protokol yang sama. Karena kalau itu tidak ada, ya komunikasinya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi aturan itu ada untuk mengatur bagaimana pesannya dikirim, bagaimana diformat, dan bagaimana diartikan maknanya. Itu fungsi utama dari aturan. Nah, aturan pada jaringan komputer itu kita kenal dengan istilah protocols. Protocols pada jaringan komputer umumnya itu mengatur 5 poin utama dari message encoding, enkapsulasi, ukuran pesan, kecepatan kirim, dan bentuk pengiriman. Kita akan bahas secara singkat. Message encoding itu pesan yang di-encode. Encoding itu proses encode ya, jadi kata dasar encode. Apa itu encode? Encode itu sebenarnya adalah mengubah sebuah format dari satu bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Jadi misalnya dari format A ke format B. Nanti pembalikannya dari B ke A itu disebut dengan decode. Prosesnya decoding yang melakukannya decoder. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang dilakukan oleh protokol, yaitu fungsi message encoding dan decoding. Oke, ini adalah ilustrasinya. Kalau dalam komunikasi manusia, proses message encoding itu dilakukan oleh encoder, dalam hal ini adalah pita suara. Medianya adalah udara.
Decodernya mana? Decodernya adalah si kuping penerima. Decodernya adalah gendang telinga dari si penerima dengan medianya udara juga. Jadi ada proses encoding dan decoding. Di jaringan komputer sama juga. Ada encoder dan decodernya adalah kartu jaringan dan medianya bisa berupa wired atau wireless. Oke, saya lanjut dengan fungsi yang kedua. Fungsi aturan yang kedua yaitu message encapsulation. Jadi protokol pada jaringan komputer pada dasarnya nanti akan melakukan proses enkapsulasi atau melapisi pesan. Logika paling mudahnya adalah kalau kita menulis sebuah surat fisik ya, bukan email, surat fisik di atas kertas, lalu kita masukkan ke dalam amplop, lalu diberikan alamat dan diberikan masih pakai perangko gitu ya. Tapi fungsi dari amplop ini kita perhatikan adalah untuk membungkus atau melindungi dari pesannya. Kalau memang surat dalam halnya dalam melindungi dari kerusakan fisik. Nah, kalau dalam proses jaringan komputer nanti encodingnya itu sebenarnya adalah penambahan di bagian depan dan di belakang, header dan footernya, dengan informasi-informasi yang terkait untuk menjamin bahwa pesan itu bisa selamat sampai di tujuan. Jadi konsepnya seperti itu message encapsulation. Nah, jadi ini contohnya pada jaringan komputer ya. Jadi data yang mau dikirim sebenarnya ini disederhanakan jadi pendek, sebenarnya bisa panjang. Nah, di bagian depannya itu ditambahkan di sini sampai sini, dan di belakangnya kalau perlu ditambahkan juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan enkapsulasi. Encapsulation itu adalah penambahan informasi. Nah, dan perlu dicatat bahwa enkapsulasinya bisa dilakukan berkali-kali. Seperti dalam contoh ini ada alamat sender, alamat resipien, tapi di sini ada lagi alamat fisik pengirim, alamat fisik penerima. Jadi sudah dienkapsulasi ulang lagi, dan bisa berkali-kali. Analoginya seperti sebuah surat kertas fisik, dimasukkan ke amplop kecil dimasukkan lagi ke amplop besar dimasukkan lagi ke dalam amplop yang lebih besar, tas besar gitu ya, yang baru kemudian dikirim. Oke, yang ketiga, message size. Pesan yang dikirim tidak boleh terlalu besar dalam satu satuan waktu karena bisa mengakibatkan kesalahan pemahaman. Kalau dikirim dengan ukuran yang terlalu besar dalam komunikasi manusia misalnya terlalu cepat, itu akan mengakibatkan kegagalan pemahaman. Jadi message size-nya pun harus di sini dikirim dengan ukuran yang tepat sesuai dengan medianya. Ya. Nah, di jaringan komputer, ukuran pesan itu diusahakan tidak besar-besar, tapi sebaliknya kecil-kecil. Dan ini nanti ada proses yang disebut dengan proses pemotongan, segmentasi nanti. Jadi ini kalau dilihat di gambar yang ini, kalau pesannya terlalu besar, diwakili amplop besar gitu ya, ada kemungkinan gagal nyampe. Kalau rusak semuanya. Jadi dikirim dalam bentuk yang kecil-kecil. Nah, kalau ada satu yang hilang di tengah jalan, lebih mudah untuk dideteksi dan lebih mudah untuk dikirim ulang kalau diperlukan. Nah, nanti ada protokol yang mengatur khusus untuk itu. Yang keempat adalah timing. Pengiriman pesannya diatur supaya tidak tabrakan, supaya nggak barengan. Kalau medianya berbagi dan tidak ada kanal terpisah antara pengirim dan penerimaan, sebagai contoh wireless, Wi-Fi ya. Di Wi-Fi itu ada, kalau kita perhatikan medianya berbagi, dan kalau ada banyak perangkat lain yang menggunakan media yang sama di frekuensi yang sama, itu akan ada tabrakan. Nah, ini nanti diatur dengan mekanisme akses method sebutannya. Ada juga pengaturan flow control, kecepatan kirim, dan tentang response timeout. Kalau tidak dibalas, berapa lama saya anggap itu masih valid. Ya. Oke, yang kelima adalah message delivery option. Ini karakteristik yang kelima merupakan pembagian bagaimana pengiriman pesannya. Apakah secara unicast, multicast, atau broadcast. Unicast adalah pengiriman pesan dari satu ke satu. Satu kepada satu, biasanya alamat sumber ke alamat tujuannya itu spesifik. Lalu multicast itu satu ke sebagian. Biasanya ada penggunaan double alamat. Ya, ada alamat unicast-nya dilapisi dengan alamat multicast nanti ya.
Dan ada broadcast, ini alamat khusus nanti pengirimannya dari satu ke banyak. Nah, ini jaringan komputer seperti ini, satu ke satu unicast, misalnya source-nya di sini, menuju yang ini. Jadi kalau di sini alamat IP-nya misalnya .192.168.1.5, gitu ya, maka tujuannya di sini tertulis to-nya adalah 192.168.1.5. Gitu, itu unicast. Kalau multicast itu dikirim ke beberapa. Jadi nanti tiap perangkat ini nanti akan punya alamat unicast sendiri-sendiri, dan sekaligus itu ada juga alamat multicast-nya. Jadi alamat unicast-nya sekian, alamat multicast-nya sekian. Dan nanti ini yang mengolah catatan multicast-nya itu nanti akan ada di catatan ARP-nya si switch, dan kemudian akan dikirimkan ke perangkat-perangkat yang terkait. Dan yang ketiga, broadcast adalah satu ke semua. Satu dikirimkan kepada semua. Ada satu alamat khusus yang biasanya disebut alamat broadcast di IP versi 4 ya. Kalau di IP versi 4 itu ada alamat broadcast. Alamat broadcast-nya bisa berbeda-beda tergantung konfigurasi. Tapi begitu itu digunakan, nanti frame-nya, kita akan bahas nanti ada paket, ada frame ya. Frame-nya akan menjadi frame broadcast juga yang akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung pada switch tersebut. Oke, supaya kalian nanti lebih paham dengan unicast, multicast, dan broadcast, ini adalah link penjelasan tentang unicast, multicast, dan broadcast lebih lanjut. Bisa kalian simak setelah penjelasan kelas ini. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita bahas tentang network standar. Kita tadi sudah memahami bahwa aturan itu penting. Aturan itu harus digunakan untuk menjamin komunikasi yang baik. Tapi siapa yang membuat aturan? Itu pertama. Yang kedua, kita pakai aturan yang mana? Saya tinggal di Indonesia, saya mau pakai aturan Indonesia. Saya tinggal di Afrika, saya mau pakai aturan di Afrika, dan seterusnya. Sehingga kalau masing-masing negara menggunakan aturan sendiri-sendiri, ya tidak akan bisa terjadi konvergensi jaringan internet juga. Alhasil, pada jaringan komputer, standar yang digunakan adalah standar yang sudah diimplementasi duluan. Nah, kenapa Indonesia tidak buat standar duluan? Kenapa Indonesia tidak buat standar sendiri? Kenapa Asia tidak punya standar sendiri gitu untuk jaringan komputernya? Karena boleh dikatakan kenyataannya memang yang membuat perangkatnya, yang membuat aturan komunikasinya adalah dari Eropa dan Amerika. Mereka ngebuat duluan, dan itu adalah hasil riset yang cukup panjang. Kalau kita mau membuat lagi sendiri, pasti akan lama. Jadi kita sebagai pengguna, kita pakai saja standar yang sudah ada. Nah, standar-standar ini biasanya diatur dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga. Ada yang lembaga non-profit, ada yang asosiasi, ada juga standar-standar proprietari, yaitu punya sebuah perusahaan. Misalnya Cisco punya standar tertentu untuk protokol EIGRP gitu. Dia hanya bilang ini punya perangkat saya, digunakan di perangkat saya. Tidak boleh perangkat lain yang pakai. Itu disebut standar proprietari. Ada juga open standar yang dibuka dan dipakai untuk semua. Sehingga semua bisa memakai tanpa bayar royalti. Oke, mari kita simak sedikit lebih lanjut tentang network standar. Ini adalah beberapa logo dari lembaga umum yang mengeluarkan standarnya. Ada EIATIA, IETF, IEEE, IANA untuk penamaan pengalamatan IP gitu ya, itu ICANN gitu. Nah, memang saya tidak akan bisa bahas satu persatu gitu ya. Nanti seiring dengan perjalanan dari kelas kita, kalian akan sering ketemu, oh kalau kita ngomongin 802.11 B, A, G, O, itu ternyata standarnya IEEE. Wi-Fi itu dikeluarin IEEE. Oh, pengalamatan IP versi 6 seperti ini, ada IP-IP yang sifatnya public, ada IP-IP yang sifatnya adalah untuk solicit, multicast, dan seterusnya. Wah, diatur oleh standar IP versi 6 gitu ya. Dan banyak standar-standar lain.
Jadi saya tidak akan bahas itu satu persatu, tapi yang perlu kita pahami adalah standar itu biasanya tidak bekerja sendiri. Jadi bukan hanya buatan satu, oh ini buatannya itu saja, ITU gitu ya. Terus bisa mengakibatkan jaringannya bekerja dengan normal, tidak. Karena kenyataannya itu ngomongin standar tentang ukuran fisik dan resistansi kabel tembaga misalnya. Hanya ngomongin itu, ya jelas tidak akan mencakup keseluruhan kebutuhan komunikasi kita. Jadi dalam komunikasi jaringan komputer itu, kita perlu menggunakan banyak sekali standar. Dan standar-standar yang dikelompokkan atau digrupkan itu biasanya sebagai protokol suite. Nah, peran protokol suite itu banyak, tapi biasanya adalah penjabaran dari 5 fungsi utama tadi yang kita bahas yang dalam komunikasi. Nah, ini beberapa contohnya peran protokol jaringan. Misalnya dia mengatur format atau struktur potongan komunikasi. Nah, ini contohnya saya kirim pesannya melalui jaringan IP versi 4, saya pakai standar IP versi 4 header. Yang ini juga memahami IP versi 4, yang ini juga memahami IP versi 4. Sehingga semua bisa memahami kalau mereka mengerti standar yang sama. Ini contoh lagi proses berbagi informasi jalur. Ada banyak jalur, terus mereka semua setuju. Kalau ada kegagalan jaringan, saya kasih tahu dengan kode demikian ya. Oke, semua setuju. Maka standar ini berlaku untuk mereka dan mereka menaatinya. Ya. Oke, berikutnya ada lagi standar-standar yang sifatnya software. Jadi standarnya itu nanti akan banyak. Ini saya akan skip. Ini contohnya untuk penentuan nomor kode error. Dan ini contohnya untuk membuat virtual connection, sesi transfer. Nah, jadi saya akan contohkan bagaimana kerjasama dari standar-standar tadi. Standar-standar tadi nanti manifestasinya dalam bentuk protokol. Kalian pasti pernah dengar protokol untuk web, HTTP. Ini ya. Ternyata untuk komunikasi halaman web dari sebuah web server ke sebuah klien, gitu ya, dan sebaliknya, itu tidak bisa hanya pakai protokolnya HTTP. Harus ada protokol lain yang bekerja juga. Ada protokol TCP, ada protokol IP, dan ada protokol Ethernet, misal, dalam contoh ini. Nah, fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh protokol-protokol itu dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Dan di sini di gambar ini saya akan menunjukkan pembagian yang model lama itu dalam 4 lapisan atau 4 kelompok besar. Apa saja? Ada application layer. Ini sisi aplikasi. Ada transport layer. Ada internet layer. Dan ada link layer. Ini 4 layer model yang lama. Jadi kalau tadi kita contohkan, si HTTP itu ada di application layer, TCP ada di transport layer, IP ada di internet layer, dan Ethernet itu ada di link layer. Nah, fungsinya beda-beda, punya tujuannya sendiri-sendiri. Setiap protokol tadi biasanya menjelaskan fungsi apa yang diperlukan, tapi tidak memberikan pendekatan teknis. Sorry, ini maksudnya adalah layer ya. Layer umumnya hanya menjelaskan fungsi apa yang diperlukan dan bukan pendekatan teknisnya. Nah, bisa juga diturunkan ke protokolnya sendiri. Sebagai contoh protokol HTTP, dia menspesifikasikan pokoknya kalau ada tag buka HTML yang ada di antara HTML buka sama HTML tutup gitu ya. Ini adalah standarnya HTML untuk HTTP gitu ya. Nah, tapi dia tidak menyatakan untuk membuat si format ini apakah harus output dari sebuah bahasa pemrograman tertentu? Tidak dikunci seperti itu. Jadi bisa saja sebuah browser yang notabene bekerja dengan protokol HTTP dan memahami HTML misalnya,
dan secara ekstensinya nanti misalnya dengan CSS dan JavaScript, itu bisa saja browsernya dibuat pakai Java, bahasa pemrograman Java. Bisa saja dibuat pakai bahasa pemrograman C. Bisa juga pakai bahasa pemrograman yang lain. Yang penting mereka bisa memparsing dan memahami standar yang diatur di HTTP tadi. Jadi bisa saja kita mengakses sebuah halaman web server dengan tipe web server yang beda-beda. Tipe web server kan ada ini IIS, Apache, Java Tomcat, Nginx ya. Ya, dengan OS apapun, bisa akses dengan Windows, Apple, Linux, Android dan seterusnya. Nah, protokol-protokol tadi ada yang saya sebut sebagian proprietary, berbayar, sebagian open. Bedanya di mana sih? Kalau proprietary itu berbayar dan berlisensi. Kalau mau pakai, kita harus bayar lisensinya, atau setidaknya ada kerjasamanya yang mengizinkan. Karena kalau tidak bisa dituntut. Sedangkan kalau protokol open itu boleh semua orang pakai, bebas, sah-sah saja, tidak perlu bayar royalti. Nah, ini adalah contoh protokol suite yang umum. Kita paling sering akan mendengar protokol suite TCP/IP, karena kita dari sisi pengguna paling sering menggunakan ini. Tapi di vendor dan di penyedia layanan, bisa jadi mereka menggunakan protokol suite yang berbeda. Nah, ini protokol ini masih ada, Novell dan Apple, tapi hampir tidak pernah digunakan karena perangkatnya sudah hampir tidak ada. Untuk Novellnya ya. Kalau Apple sebenarnya Macintosh punya standar Apple Talk-nya sendiri, tapi karena untuk menjamin interoperabilitas dengan vendor lain, dia menggunakan TCP/IP yang open. Oke, mari kita lihat. Jadi protokol-protokol yang tadi saya bahas itu akan menempati fungsi tertentu di setiap layer. Kan tadi saya bilang kita bagi dalam 4 layer. Pembagian lama membaginya dalam 4 layer. Ada application layer, transport layer, internet layer, network interface layer. Layer-layer ini disebut sebagai model berlapis. Kadang ditulis dalam bahasa Inggris hierarchical layer model. Karena kita bisa melihatnya dalam bentuk stack, tumpukan. Jadi hierarki, ada urutannya. Nah, tujuannya apa sih ada layered model seperti ini? Jadi dibagi dalam fungsi-fungsi layer ini, lapisan-lapisan ini membicarakan fungsi ya. Fungsi untuk aplikasi, fungsi untuk transport, fungsi untuk internet, fungsi untuk network interface layer. Jadi mereka memberikan batasan fungsi yang spesifik supaya tidak overlap. Tidak bukan berseberangan, overlap itu bertumpukan sebenarnya. Sebuah protokol bisa saja menempati posisi 1 atau lebih layer. Umumnya sih 1, tapi mungkin juga lebih. Nah, keuntungannya apa? Membantu desain protokol. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah aplikasi baru yang nanti mau memanfaatkan jaringan, kalian pusinginnya hanya di bagian sini. Supaya aplikasi saya bisa komunikasi dengan aplikasi saya yang lain, yang satu klien, yang satu server, gimana? Saya pakai format apa? Dan seterusnya. Hanya ngomongin ini. Termasuk nanti kalau kita bicara web service ya. Web service itu ngomongnya masuknya di application layer, memanfaatkan protokol-protokol yang ada di application layer. Kita nggak perlu tuh pusingin fungsi transport layer, internet layer, cara kerjanya di IP gimana misalnya. Dan yang jelas-jelas kita tidak perlu tuh musingin bagaimana modulasinya supaya tegangannya pas mewakili angka biner 1 dan 0 di kartu jaringan, di kabel tembaga, atau bagaimana model modulasinya supaya saya bisa menumpangkan data di koneksi wireless dengan gelombang radio. Kenapa? Karena kita musinginnya hanya untuk aplikasinya. Jadi ini yang dimaksud dengan membantu desain protokol. Yang kedua, mendukung kompetisi melalui standarisasi. Kalau standarnya jelas, perusahaan A di Amerika bisa membuat application layer-nya dan memanfaatkan protokol yang dibuat oleh perusahaan B di Eropa, atau perusahaan C di Asia, dan seterusnya. Atau kalau kita mau bicara contoh lain, perangkat jaringan keluaran Cisco sama perangkat jaringan keluaran Mikrotik sama Huawei kok bisa ya dihubung-hubungin, disambung-sambungin? Ya karena ada standarisasi ini. Jadi inilah fungsinya dari layered model. Ketiga, menghindari perubahan teknologi satu layer mempengaruhi layer lain.
IP versi 4 berganti ke IP versi 6. Gitu. Itu tidak mengganggu cara kerjanya si wireless di bagian bawah atau wire, cara kerja transmisi fiber optik dan seterusnya. Dan fungsi keempat memberikan pemahaman yang sama untuk mendeskripsikan fungsi dan kapabilitas dari jaringan. Oke. Jadi menggunakan model berlapis membantu proses desain jaringan yang kompleks, multiguna dan multi-vendor. Nah, layered model sendiri ada banyak, tapi yang kita bahas hanya dua yang utama, yaitu model protokol dan model referensi. Model protokol ini sebenarnya modelnya dibuat berdasarkan kondisi di lapangan yang sudah berjalan. Kondisi di lapangan yang sudah berjalan adalah protokol suite TCP/IP. Jadi istilahnya ini perjalanan protokol TCP/IP ini dari trial and error, gabungan dari berbagai macam protokol, jalan yang ini nih, bisa diterima, standarnya sifatnya open, ayo kita standarisasikan dalam bentuk model. Nah, ini yang disebut dengan model protokol. Yang lebih baru adalah model referensi. Model referensi hanya memberikan kaidah umum dan batasan fungsi untuk pengembangan protokol. Yang paling populer adalah model OSI, Open System Interconnection. Kedua-duanya masih valid, gitu ya. Tapi yang akan lebih kita fokuskan nanti sebenarnya lebih sering ke arah yang ini, OSI-nya. Karena lebih pembagian dalam 7 layer nanti, yang bisa terlihat di gambar ini. OSI membagi dalam 7 lapisan, dan TCP/IP membagi dalam 4 lapisan. Ini perlu dihafalkan, jadi ini layer network access di TCP/IP, layer internet TCP/IP, layer transport, dan layer application. Sedangkan di OSI-nya ada, kita sebut layer 1, physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, layer 6 presentation, layer 7 application. Yang sama di sini adalah ini, benar-benar sama, transport dan transport. Jadi layer 4-nya OSI dengan layer transportnya TCP/IP sama. Yang di sini ganti nama, tapi fungsinya sama. Nah, yang ini diperluas network access, sedangkan yang application diperluas jadi 3. Karena seiring dengan kompleksitas dari komunikasi, perlu dipecah-pecah. Kalau TCP/IP ini kan dari tahun 70-an, 80-an. Jadi agak sederhana, terlalu sederhana untuk melepaskan semuanya ke aplikasi. Sekarang aplikasi yang kita buat, si developer buat, memanfaatkan protokol-protokol lain, protokol SSL, protokol-protokol untuk kriptografi, protokol-protokol untuk buka tutup sesi koneksi, VPN, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan lapisan yang mengakomodasi teknologi yang lebih baru. Nah, apakah hanya 2 layered model itu? Tidak, jawabannya ada banyak layered model lain. Ada signaling system, ada novel, ada SNA, ada DNA, tapi kita tidak akan bahas itu karena fokus kita lebih ke sisi yang lebih umum gitu ya. Ini mereka masih pakai tapi antar vendor. Yang terpakai dalam koneksi jaringan internet adalah model TCP/IP dan OSI. Kita bahas TCP/IP. TCP/IP adalah protokol de facto, diakui oleh vendor, digunakan secara umum, membagi dalam 4, yang tadi application, merepresentasikan data ke pengguna, proses encoding dan dialog control software. Transport, mendukung komunikasi antara perangkat-perangkat yang berbeda, melalui jaringan yang berbeda-beda. Internet menentukan jalur terbaik di jaringan, pengalamatan internet itu. Dan network access mengontrol bagaimana meletakkan pesan dan menarik pesan dari media. Ini ada sejarahnya, nanti kalian bisa baca dari tahun 69, saya skip. Saya akan tunjukkan secara singkat saja. Ya, dari 69 sampai akhirnya ada Project Alohanet, ada program manajemen email, terus standar formal TCP/IP di 81, lalu protokol untuk router di 82, lalu nama protokol DNS di 84, lalu protokol FTP di 85, lalu IRC di 88, lalu standar WWW yang sekarang sebenarnya kenapa sih dulu pakai WWW gitu ya? Sebenarnya standar buat HTTP aja sih. Lalu web browser, dan perjalanannya. IP versi 6 sebenarnya sudah dari tahun 1995 ya, tapi sampai sekarang kita masih dalam proses migrasi.
Nanti di pertemuan-pertemuan nanti kita akan sekitar pertemuan ke 10, nanti kita akan bahas kenapa masih belum terimplementasi seluruhnya. Nanti sejarah detailnya kalian bisa lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat TCP/IP switch saat ini sebenarnya sudah mencakup banyak sekali protokol. Protokolnya dalam bahasa gaulnya bejibun gitu ya. Tapi yang kita bahas hanya yang umum dipakai. Misalnya kalau untuk pengalamatan name system, nama domain, DNS. Untuk konfigurasi host, ada DHCP, bootp. Untuk email, SMTP, POP, IMAP. Ada file transfer, FTP, TFTP. Ada web, HTTP, dan turunannya HTTPS. Ya. Terus untuk transport layer itu ada 2, UDP dan TCP. Untuk internet layer-nya ada dukungan untuk IP, termasuk NAT, dan routing protokol. IP sendiri nanti dibagi ada IP versi 4, IP versi 6, dan seterusnya. Boleh juga di internet layer ini nanti protokol seperti Novell sama AppleTalk kalau diperlukan, masuk dalam kategori yang sama. Dan network access layer, ARP, PPP, point-to-point protocol, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan seterusnya, Wi-Fi, dan Bluetooth, itu masuk dalam kategori yang ini, Network Access Layer. Oke, ini nanti ada aktivitas, kalian coba kerjakan untuk memetakan mana yang masuk application, transport, internet, network access. Sekarang saya bahas yang OSI model. OSI model itu didesain oleh International Organization for Standardization, jadi organisasi ISO. ISO bilang saya mau OSI model. Oke, kenapa? Karena penetrasi TCP/IP waktu itu dianggap sudah jadi de facto, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih bisa dipakai, tapi seiring dengan perkembangan internet itu banyak protokol baru yang muncul, banyak fungsi baru yang muncul, sehingga dianggap pembagian 4 lapisan tidak memadai. Jadi dibagi dalam 7 lapisan. Lapisan paling bawah, fisikal, itu mengatur fungsi teknis bagaimana mengirimkan bit-bit melalui media. Jadi ini sangat hardware sekali. Kalau saya gambarkan nanti ya, makin ke atas ini makin ke software, makin ke bawah ini makin ke hardware. Jadi ini adanya di kartu jaringan nih, network interface card di sini. Termasuk di sini adalah sebenarnya nanti protokolnya biasanya bekerja di 2 layer ini. Secara layer tetap dipisah, tapi seringnya protokolnya bekerja di layer 2 dan 1 sekaligus. Gitu. Lalu data link ya, data link mengirimkan data frame antar perangkat. Network memberikan layanan pertukaran data antar perangkat yang dikenali, ini pengalamatan. Di sini kalian mendengar protokol IP misalnya. Terus di transport layer itu proses segmentasi, transport, penyusunan data, ada TCP UDP di sini. Session ini pertukaran data antar aplikasi, presentation memberikan layanan representasi transfer antar aplikasi, dan application untuk aplikasinya, tergantung aplikasinya apa oleh si programmer yang dikembangkan. Nah, ini contoh protokolnya dan contoh penyetaraannya. Jadi kalau kita bicara protokol umum seperti HTTP, DNS, DHCP, FTP, itu masuk di application layer TCP/IP, TCP UDP masuk di transport layer, IP, ICMP versi 4, ICMP versi 6 di internet, dan banyak protokol untuk network access masuk dalam kategori network access. Ini bisa disetarakan seperti ini. Nah, itu terkait tentang model. Sekarang saya lanjut ke bagaimana cara kerja jaringan komputer saat ini. Jadi ada sejarahnya yang dibahas di pertemuan sebelumnya tentang pengiriman paket data. Yang dulunya circuit switch menjadi paket switching. Nah, pada karakteristik paket switching, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu segmentasi dan multiplexing. Segmentasi itu sebenarnya adalah memotong-motong data yang besar menjadi data yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dimanajemen, lebih mudah diatur. Nah, ini contohnya. Misalnya kalian mau mengirimkan sebuah application data. Saya ambil contoh paling mudah, ini kalian upload foto. Upload foto ke IG, ke Instagram. Ini foto kalian misalnya ya, yang kalian upload adalah katakanlah 100 kilobyte gitu.
Nah, si foto 100 kilobyte ini tidak serta-merta sekaligus 100 kilobyte itu dikirimkan ke servernya Instagram. Melainkan itu akan mengalami proses pemotongan. Kita asumsikan saja di sini dibagi per 20 kilobyte misalnya ya, tapi sebenarnya lebih kecil. Per 20, per 20, per 20. Jadi yang melakukan proses pemotongan itu proses segmentasinya adalah protokol TCP atau UDP di sini. Ya, dia akan menghasilkan TCP segmen dan dia akan menambahkan informasi yang disebut dengan proses dengan enkapsulasi yang tadi saya jelaskan. Jadi ada tambahan sedikit di depannya. Ini disebut TCP segmen dan TCP segmen ini kemudian dioper ke protokol berikutnya, protokol IP misalnya. Dan si IP bilang, oke, saya berikan alamat sumber, alamat tujuan dan informasi lain yang warna hijau ini. Sehingga ini bisa kita anggap proses enkapsulasinya memberikan amplop gitu ya. Dan oleh Ethernet nanti ditambahin lagi. Nah, ini nanti disebutnya sudah jadi frame. Nah, inilah proses enkapsulasi yang bisa terlihat. Dan ini terjadi untuk setiap segmen. Segmentasinya sendiri adalah proses pemotongannya. Lalu apa sih keuntungan segmentasi? Keuntungan segmentasi nanti memungkinkan proses yang kedua, multiplexing. Dan segmentasi juga meningkatkan reliabilitas, di mana hanya paket yang hilang yang perlu dikirim ulang. Jadi misalnya ini jadi 5 segmen, sebenarnya istilah paket itu ada di layer yang ini ya, yang IP datagram, ini disebut paket. Ini nanti disebutnya frame. Ini frame, ini sebutannya paket, ini sebutannya segmen. Jadi kalau paketnya hilang, katakanlah tengah jalan, ini udah proses pengiriman. Kalau yang di segmen itu masih di dalam komputer kita atau di perangkat kita, saat udah mau keluar nanti dia berupa frame yang di dalamnya ada paket. Nah, kalau frame dan paketnya hilang, katakanlah kalau frame yang 4 hilang, ya berarti paket 4-nya hilang gitu. Ya berarti segmen keempatnya juga hilang, nanti tinggal dikirim segmen yang keempat saja. Nah, kalau kita sudah melakukan segmentasi jadi potongan-potongan kecil, standar ukurannya, maka bisa dilakukan proses interleave. Interleave ini bahasa harfiah Indonesianya dianyam. Dianyam maksudnya sih dimultiplexing kalau bahasa teknisnya. Anggaplah begini, anggaplah ini kartu jaringan kita lah ya di komputer kita atau komputer yang sedang saya gunakan sekarang. Saat ini Zoom berjalan, browser berjalan, lalu antivirus di belakang layar berjalan meminta update juga dari internet. Dan data yang dikirimkan bolak-balik ada dari 3 aplikasi yang berbeda menggunakan satu kartu jaringan yang sama. Nah, karena sudah dipotong-potong jadi potongan yang lebih kecil, maka potongan-potongan ini bisa dianyam satu sama lain. Jadi tidak diberikan eksklusif A duluan, baru B, baru C gitu ya. Meskipun nanti kalau mau pembahasan itu nanti ada tahap lanjut nanti pembicaraan prioritasi. Tapi kalau kita bahas multiplexing secara umum ya nanti secara rata saja A dimultipleksikan dengan B dan C. Jadi seolah-olah jalannya terbuka terus, padahal sebenarnya jalannya berbagi. Gitu. Oke. Kalau kita lakukan segmentasi, kita lakukan multiplexing, tentu saja harus ada proses labelingnya. Dan ini adalah kekurangan dari mekanisme segmentasi tadi dan multiplexing tadi. Sebenarnya di sisi ke arah segmentasinya. Contoh, kalau kita kirim surat 100 halaman, tiap amplopnya hanya menampung 2 lembar, kan berarti jadi 50 amplop ya. Maka untuk setiap amplopnya itu harus ada alamat sumber, alamat pengirim. Dan untuk setiap amplopnya harus ada perangko. Dan untuk setiap amplopnya ada proses tambahan untuk mengolah supaya amplop itu bisa sampai dari sumber ke tujuan. Lalu sudah sampai di tujuan, masih harus disusun. Pak, kesannya jadinya ribet sekali Pak pakai segmentasi. Betul. Kesannya ribet, tapi untuk melakukan proses ini, proses-proses tambahan dan beban tambahan untuk melakukan proses itu, dianggap kekurangan ini hanya membebani sedikit saja dan bisa dibebankan ke kartu jaringan secara hardware. Sehingga keuntungannya yang jauh lebih banyak tadi, yaitu bisa melakukan multiplexing, itu dianggap jauh lebih dominan. Keuntungannya lebih besar daripada kekurangannya. Manfaat lebih besar daripada mudaratnya. Gitu. Jadi tetap modelnya seperti itu. Nah ini sebagai contoh, kalau ada 2 klien mengirim data ke server,
secara bersamaan, maka tentu saja harus ada kode yang membedakan antara paket-paket dari klien 1 dan klien 2. Misalnya di sini beda warna. Lalu supaya ketahuan urutannya nanti ada nomor urut 1, 2, 3 untuk tiap stream. Sebetulnya stream dari klien 1 dan stream dari klien 2. Supaya bisa diproses dengan sempurna. Nah, urutannya saat mau dikirim, ini saya ambil asumsi adalah contoh sebuah klien mengirimkan email, gitu ya. Emailnya kemudian dipotong-potong menjadi potongan data. Ini hasil segmentasi. Kemudian ditambahkan transport header. Ini yang disebut dengan segmen. Ini yang sedang saya lingkari merah. Inilah segmen. Segmen kemudian dilempar ke protokol berikutnya. Misalnya protokol IP, bisa IP versi 4, IP versi 6, AppleTalk, DECnet. Itu ditambahkan lagi enkapsulasi network header. Ini yang disebut dengan paket. Paket dilempar lagi ke protokol selanjutnya, misalnya Ethernet. Kalau bukan Ethernet apa pilihannya? Bisa saja IEEE 802.11 Wi-Fi gitu ya. Bisa juga Bluetooth, bisa juga 4G, atau yang sekarang lagi naik daun mau diimplementasikan 5G gitu, punya standarnya sendiri. Tapi intinya semuanya sama, itu ada di layer yang bawah dan dia menambahkan informasi frame header dan frame trailer. Keseluruhan ini yang disebut menjadi frame. Frame yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi nilai biner untuk dikirimkan secara bit ke media, melalui media, yang disebut stream of bit. Nah, untuk setiap istilah data, segmen, paket, frame, itu istilah generiknya, keseluruhannya disebut sebagai protokol data unit, PDU. Ini adalah nama generik untuk format data yang dihasilkan masing-masing protokol. Jadi kalau ditanya, PDU-nya protokol TCP apa? Segmen. PDU-nya protokol IP apa? Paket, dan seterusnya. Ya. Oke, ini ilustrasinya. Misalnya, ini saat mengirim pesan melalui jaringan, ini dari host, dia mau mengirim, host klien gitu ya, dia mau mengirim ke server web misalnya, dari web server ke browser di klien, dari sisi web server ke browser dia mau mengirim, dia buat sebuah data. Datanya ini adalah halaman HTML misalnya. Ini disebut sebagai data yang kemudian akan dipotong-potong dan potongannya ditambahkan header menjadi segmen oleh protokol TCP. Informasi yang penting diantaranya adalah nomor port sumber dan nomor port tujuan. Lalu setiap segmennya kemudian nanti diolah lagi oleh protokol IP, misalnya ditambahkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, dan informasi tambahan lain. Ini paket. Paket kemudian dienkapsulasi lagi menjadi frame. Dan frame kemudian bukan dienkapsulasi tapi menjadi stream of bit 1010 yang akan dikirim via media. Jadi sekali lagi, makin ke atas adalah makin software, makin ke bawah adalah makin hardware. Oke, kalau pembalikannya gimana saat diterima? Nah, saat diterima itu dari bawah ke atas. Jadi sudah diterima di bawah, diubah menjadi frame oleh kartu jaringan si penerima, bit jadi frame, frame kemudian didekapsulasi menjadi paket. Dekapsulasi itu sebenarnya pembuangan informasi header ya. Begitu dianggap, oke ini valid, saya buang headernya, saya ambil isi dalamnya. Kayak kita mengeluarkan kacang tanah panggang atau goreng gitu ya. Bukan ada goreng ya, kacang tanah panggang atau kacang tanah rebus itu. Kita keluarkan kulitnya, kita buang, kita ambil kacangnya. Itu dekapsulasi. Lalu dari paket menjadi segmen, dari segmen menjadi data. Ini proses penerimaan. Jadi kalau pengiriman dari atas ke bawah, kalau penerimaan dari bawah ke atas. Dari hardware ke software. Begitu. Nanti ada videonya, kalian bisa cari di YouTube, sangat banyak untuk encapsulation and decapsulation of packets. Oke, ini ada beberapa aktivitas yang nanti bisa dicoba.
Dan ini contoh informasi yang ditambahkan ke protokol data unit. Jadi ini datanya misalnya ya. Ini datanya misalnya oleh transport layer ditambahkan nomor port, oleh network layer protokolnya menambahkan alamat sumber dan tujuan secara logis, misalnya alamat IP versi 4 atau alamat IP versi 6, lalu oleh data link ditambahkan alamat fisik, dan di physical diatur dengan timing dan synchronization. Nah, ini contoh dari sudut pandang layer 3 dan layer 4. Layer 3 dan layer 2. Layer 4-nya tidak. Di sini jadi protokol IP sama protokol Ethernet. Ini layer 3, ini layer 2. Nah, pada topologi ini kalian bisa lihat ada dua PC, PC1, PC2, ada FTP server gitu ya, dan nanti terhubung melalui jaringan yang panjang ke sebuah server di sini. Kemudian ceritanya PC1 nih alamat IP-nya adalah 1.110. Saya sebut secara singkat saja 1.110, dan alamat MAC address-nya adalah ini, A semua. Perlu kalian ketahui alamat MAC address itu unik untuk setiap kartu jaringan ya. Jadi kalau si PC1 mau ngirim ke FTP server yang sejaringan sama dia, yang punya IP 1.9 dengan alamat MAC address-nya C semua, nanti di enkapsulasi layer 3-nya oleh protokol IP, dia akan mencatat alamat IP sumber, ini masuk ke sini, dan alamat IP tujuan, ini masuk ke sini. Gitu ya. Ini informasi sebuah paket. Tapi saat paket itu mau dikirim, dia harus diubah lagi jadi frame. Saat jadi frame, oleh protokol Ethernet ditambahkan, oh saya tambahkan alamat MAC sumber ke sini, dan alamat MAC tujuan ke sini. Nah, ini baru keseluruhannya dianggap sebagai sebuah frame. Jadi perlu diingat, di dalam frame ada paket, di dalam paket ada segmen, di dalam segmen ada potongan data. Gitu. Nah, kalau pada jaringan yang sama seperti ini, kalian perhatikan lurus-lurus saja, selalu berkorespondensi dengan data aslinya. Tapi kalau kita bicara di jaringan yang berbeda, nanti ada protokol ARP yang akan kita bahas secara detail. Misalnya si PC 1 mau mengirim ke web server yang ada di luar di sini. Maka dia akan mencatat bahwa dari sudut pandang protokol IP-nya, dari 192.168.1.110 kepada 172.16.199. Itu alamat perangkat sumber ke perangkat tujuan akhir dari sudut pandang IP-nya. Tapi dari sudut pandang si frame-nya, layer 2-nya, layer 2 itu bekerja dibatasin di masing-masing jaringan. Dari sudut pandang layer 2, dia harus tahu saya kirim melalui pintu yang mana. Dan ini adalah gateway-nya, si router. Sehingga meskipun alamat IP network source-nya ada 110 kepada 99, yaitu yang ini kepada yang ini, MAC address-nya bukanlah MAC address web server akhir, melainkan dari MAC address AAAA yang ini, dan dikirim kepada MAC address gateway yang ini. Taunya dari mana gateway-nya? Dari konfigurasinya. Makanya setiap perangkat yang mau menghubungi jaringan di luar dari jaringannya sendiri harus punya alamat gateway. Itulah fungsi alamat gateway-nya. Kalau nggak ada alamat gateway-nya, dia tidak bisa mengetahui alamat MAC dari si router ini, dari si pintu keluarnya, sehingga frame-nya tidak bisa dibuat. Otomatis dia tidak bisa kirim ke jaringan luar, hanya bisa kekirim ke jaringan dalam. Itu. Ya, ada bagian praktek nanti sebenarnya, tapi di mata kuliah implementasi Jarkom 1 yang harusnya tandem di sini. Oke, demikian kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang komunikasi yang efektif, model jaringan berlapis, model TCP/IP dan OSI, enkapsulasi dan dekapsulasi, lalu pengiriman data ke lokal dan network
ke remote network. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas network access. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita jumpa di video yang